Jadi di video kali ini kita mau membuat tutorial Microsoft Excel. Jadi sebelum videonya kita mau perkenalan dulu. Nama saya Ade Trianingsi dari PAI 3A. Nama saya Alia Fitri dari PAI 3A. Dan nama saya Ade Paliha dari PAI 3A. Jadi guys, sebelum masuk ke video tutorialnya, kita mau ngejelasin sedikit tentang Microsoft Excel itu sendiri ya. Jadi, Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Dan Microsoft Excel itu diluncurkan pertama kali pada tahun 1985. Hasil besutan dari Microsoft Corporation. Nah, itu sedikit penjelasan dari kita. Mau tahu lebih lanjutnya? Langsung aja tonton tutorialnya. Check this out. Apa yang aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh teman-teman semua, selamat datang di video tutorial kami. Di sini kami akan membahas bagaimana menggunakan menu icon yang terdapat dalam software Excel serta membuat dokumen pengolahan data. Pertama-tama, tentu kita harus membuka software Microsoft Excel. Lalu kalian klik notebook dan kalian akan melihat tampilan di layar seperti ini, dan ini merupakan tampilan lembar kerja pada Microsoft Excel. Sebelum saya menjelaskan fungsi dari menu dan icon pada Microsoft Excel, saya akan menjelaskan dari menu dan icon. Untuk menu adalah pilihan yang terdapat di dalam suatu layanan yang dapat kita pilih sesuai dengan pilihan yang kita inginkan. Sedangkan icon adalah tanda atau simbol yang terdapat di dalam menu yang dapat mempermudah kita untuk memilih suatu layanan yang kita inginkan. Menu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, View, dan lainnya. Dan untuk icon ini bagian simbol-simbol atau tanda-tanda di bawah menu bar yang tadi saya sebutkan. Ini merupakan icon atau tool. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi menu dan icon tab home. Pada halaman tab home ini berisi tombol-tombol untuk melakukan pengeditan terhadap dokumen yang sedang Anda kerjakan. Itu terdiri dari clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing. Untuk selanjutnya yaitu fungsi menu pada icon tab insert. Di sini Anda akan melihat tombol-tombol atau simbol-simbol untuk menyisipkan objek-objek ke dalam naskah seperti picture, clip art, lalu chart, dan table. Untuk selanjutnya, page layout. Pada halaman ini tombol-tombol yang fungsinya itu berfungsi untuk mengatur tampilan kertas atau naskah yang sedang kita kerjakan, seperti mengatur margin untuk batas awal dan batas akhir, pencetakan kertas, orientation,
lalu size ukuran kertas, lalu kolom, tampilan bentuk kolom dan sebagainya. Selanjutnya ada formula. Pada halaman ini icon-iconnya berisi tombol-tombol untuk mengolah dokumen dengan formula-formula yang telah disediakan oleh Microsoft Excel. Dan di sini sangat lengkap ya guys. Dan bagi teman-teman semua, bantu supportnya ya dengan like channel Untuk YouTube selanjutnya aku itu sekarang juga, kemudian fungsi menu subscribe dan tekan tombol menaikkan loncengnya pada supaya tab aku data. lebih semangat bikin konten. Pada halaman ini berisi tombol-tombol atau simbol-simbol untuk pengolahan data seperti mengkoneksikan dengan file-file database lain, memfilter data, mengurutkan data, dan sebagainya. Lalu di sini ada menu review. Pada menu review ini, kalian bisa mereview atau mengkaji ulang naskah seperti mengecek ejaan, mengubah bahasa, transliterasi, menyematkan komentar, dan sebagainya. Lalu untuk menu view, pada halaman ini berisi tombol-tombol untuk mengatur tampilan dari aplikasi seperti menentukan bentuk tampilan halaman, pengaturan perbesaran tampilan, membuat makro, membuat jendela yang ditampilkan, dan sebagainya. Membahas bagaimana cara membuka, menyimpan, dan mengelola file data kerja. Kita ambil salah satu contoh data yang sudah ada pada history dokumen Microsoft Excel. Baik, teman-teman semua, di sini adalah salah satu wilayah ini Dan bagi teman-teman semua, ditampilkan salah satu ya dengan like channel contoh YouTube file aku data. sekarang juga, kemudian subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya aku lebih semangat bikin Baik konten teman-teman, terbaru di sini video. saya ambil contoh data dari file dokumen yang sudah ada. Untuk langkah selanjutnya, bagaimana cara kita menyimpan file data yang sudah kita kerjakan. Karena itu, kita klik menu file. Setelah itu, di sini ada beberapa opsi pilihan untuk menyimpan data yang sudah kita kerjakan tadi. Saya akan mengklik pilihan option dari Save As. Lalu selanjutnya akan muncul pilihan di mana kita akan menyimpan file data yang sudah kerjakan. Saya akan memilih bagian dokumen. Kita akan menyimpan file itu di bagian dokumen. Lalu kita tulis file nama yang untuk berkas data yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini kita namai ini ya, banyak. Setelah kita tulis nama filenya, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, lalu jika kita ingin kembali mengolahnya, kita tinggal buka lalu melihat pada option open. Ini ada beberapa history yang kita kerjakan. Dan ini adalah data yang terakhir kita kerjakan. Tinggal klik, akan muncul seperti ini dan kita melakukan pengelolaan data Bagi teman-teman filenya. semua,
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Detraningsi ingin menjelaskan cara mengatur format tampilan pada Microsoft Excel. Untuk selanjutnya kita akan mengatur kolom dan baris yang terdapat pada Microsoft Excel. Sebelumnya kita isi lembaran kerja dengan angka atau kalimat. Nah, tadi kan untuk cara manual kita tarikin aja kursornya ke samping. Nah, ini kita pakai cara menggunakan icon, menu dan icon. Yang pertama kita klik home di sini, menu home. Terus kita di sini kan ada icon format, kita klik aja. Nah, selanjutnya tadi kita pakai cara manual yang dari kursor, dari atas kursor terus langsung ke samping. Nah, untuk cara yang nggak manual kita klik menu home. Nah, di menu home ini terdapat icon format. Di sini kita klik aja nih ya, kan udah diklik. Udah diklik, kita langsung klik aja. Ada kolom weight. Nah, di sini kan ada angka untuk seberapa besarnya kolom. Kita misal 25. Langsung aja ke OK. Nah, otomatis kolom ini akan menyesuaikan ukuran yang kita mau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lia Fitri. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rumus dan fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel. Sebelumnya bisa dilihat di sini ada tabel berisi kolom NRP, kelas, nama, exam, dan kemudian yang terakhir skor atau nilai. Beberapa rumus tersebut diantaranya yang pertama sum. Sum merupakan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Caranya yaitu sama dengan sum dalam kurung blok nilai atau data yang ingin dijumlahkan. Setelah itu enter. Kemudian rumus yang kedua yaitu count. Count merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya data. Di sini fungsi dari sum sama count itu sendiri tidak jauh berbeda. Cuman sum digunakan untuk menjumlahkan data, sedangkan count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Kemudian caranya yaitu sama dengan count dalam kurung blok data yang ingin dihitung banyaknya, kemudian enter. Setelah itu yang ketiga yaitu rumus average, merupakan rumus yang digunakan untuk mendapat nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Untuk mendapatkan nilai rata-rata, misalkan kita cari nilai rata-rata dari tabel di sini. Caranya sama dengan average dalam kurung blok nilai akan dijumlahkan rata-ratanya, kemudian enter. Setelah itu rumus yang selanjutnya yaitu rumus if, merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan pada perbandingan kondisi pada sesuatu. Misalkan pada halaman lembar selanjutnya di sini ada keterangan nilai 90 sampai 100 mendapatkan predikat A. Kemudian nilai 61 sampai 89 mendapatkan predikat B. Dan sisanya nilai 0 sampai 60 mendapatkan predikat C. Kemudian di sini kita akan memasukkan kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan pada perbandingan kondisi pada sesuatu. Misalkan di sini terdapat keterangan, jika kita mendapatkan nilai
90 sampai 100, maka predikatnya A. Kemudian jika nilainya 61 sampai 89, maka akan mendapatkan predikat B. Dan jika nilainya 0 sampai 60 akan mendapatkan predikat C. Kemudian kita ingin memasukkan predikat tersebut ke dalam tabel yang udah disediakan. Maka caranya itu dengan rumus sama dengan if dalam kurung nilai mahasiswa jika lebih besar atau sama dengan 90, maka akan mendapatkan predikat A. Kemudian if dalam kurung jika nilai mahasiswa lebih besar atau sama dengan dari 61, maka akan mendapatkan predikat B. Dan sisanya jika mendapatkan 0 sampai 60 akan mendapatkan predikat C. Kemudian setelah itu tutup kurung. Bentar. Langsung otomatis terisi predikat B, C, A sesuai ya. Misalkan ini nilai 54, predikatnya C. Kita lihat di keterangan 54 0 sampai 60 masuknya ke kategori 0 sampai 60 predikat C. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fungsi SUMIF, merupakan turunan fungsi sum di mana SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data tabel dengan kriteria tertentu. Jadi rumus atau fungsi SUMIF di sini enggak berbeda jauh dengan fungsi sum. Hanya bedanya di sini ada kriterianya. Misalkan di sini ada keterangan total nilai laki-laki. Jadi ada kriterianya. Kriteria nilai laki-laki dan nilai perempuan. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan SUMIF dalam kurung blok kolom jenis kelamin titik koma, kemudian kita tulis kriteria yang kita akan cari. Misalkan di sini total nilai laki-laki, berarti kriterianya laki-laki. Titik koma, blok nilai mahasiswa tersebut, setelah itu enter. Maka akan keluar jumlahnya. Kemudian sekarang sama juga dengan total nilai perempuan. Caranya sama seperti saat kita mencari total nilai laki-laki, sama dengan SUMIF dalam kurung blok jenis kelaminnya, kemudian titik koma, tulis kriterianya perempuan, titik koma, setelah itu blok nilai, enter. Kemudian rumus yang selanjutnya yaitu COUNTIF. COUNTIF juga merupakan turunan fungsi dari COUNT, di mana COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Rumusnya yaitu sama dengan COUNTIF dalam kurung, kita blok kolom jenis kelamin, setelah itu titik koma, kita masukkan kriterianya, misalkan laki-laki, setelah itu enter. Begitu juga untuk rumus total banyaknya perempuan bisa menggunakan rumus COUNTIF, sama dengan COUNTIF dalam kurung, kita blok jenis kelamin, titik koma, masukkan kriterianya yaitu perempuan, setelah itu enter. Lanjut saja, rumus selanjutnya yaitu proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf pertama huruf besar dan setelahnya huruf kecil. Di sini ada kata Indonesia Jaya. Di sini tertulis hurufnya kecil semua. Misalkan kita akan membuat kata atau kalimat ini huruf depannya menjadi besar, yaitu dengan cara rumus proper. Kita tulis di sini sama dengan proper
dalam kurung, klik teks yang akan diproper, kemudian setelah itu enter. Di Indonesia Jaya, maka huruf I pada Indonesia dan J pada Jaya akan menjadi huruf besar. Kemudian setelah itu ada fungsi upper. Upper di sini merupakan fungsi untuk mengkonversi semua teks menjadi besar. Jadi si kata-kata di sini akan menjadi huruf besar semua. Contoh sama dengan upper dalam kurung, klik teks, tutup kurung, enter. Indonesia Jaya. Jadi semuanya menggunakan kata-kata, semua teksnya menjadi besar. Kemudian setelah itu fungsi lower. Langsung saja sama dengan lower dalam kurung, klik teks, setelah itu enter. Hurufnya jadi kecil semua. Kemudian setelah itu rumus atau fungsi left, mid, and right. Fungsi ini merupakan fungsi teks dari Excel, di mana left untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dari kiri, mid beberapa karakter dari tengah, dan right untuk mengambil beberapa karakter sel dari kanan. Langsung saja, misalkan di sini kita tulis sama dengan left. Kita akan mengambil 3 huruf dari kata Indonesia Jaya. Sama dengan left, pilih teksnya, kemudian titik koma, kita akan mengambil 3, tulis 3, kemudian enter. IND, 3 huruf pertama dari kiri. Setelah itu rumus mid, sama dengan mid dalam kurung, pilih teks, start number. Kita akan memulai dari kata atau karakter keberapa. Misalkan kita akan mengambil karakter keempat, tulis di sini 4, kemudian titik koma. Kita akan mengambil berapa? Misalkan mengambil 3 huruf di tengah. Setelah itu enter. Kemudian yang terakhir yaitu right. Langsung saja sama dengan right dalam kurung, pilih teks, kemudian kita akan mengambil 3 huruf dari kanan. Setelah itu enter. Ya. Kemudian rumus yang selanjutnya yaitu len. Len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Langsung saja, misalkan kita tulis rumusnya sama dengan len dalam kurung, klik teks, enter. Maka ada 15 ya. Kemudian selanjutnya yaitu concatenate, digunakan untuk menggabungkan kata-kata. Misalkan di sini ada kata-kata Indonesia, terus di sini kata Singapura, dan terakhir Malaysia. Kita akan menggabungkan 3 kata ini, maka kita bisa menggunakan rumus atau fungsi concatenate. Caranya yaitu sama dengan concatenate dalam kurung, kita pilih teksnya, teks 1, titik koma, teks 2, titik koma, teks 3. Ini tidak ada batasnya, misal kita akan menggabungkan 10 kata atau 10 teks, itu bisa karena nggak ada batasannya. Setelah itu enter. Kalimat sama angkanya ya, kita klik aja angkanya, klik kanan, habis itu kita ke format cell. Nah, di sini kita langsung aja klik number, terus kita klik currency. Nah, di currency ini terdapat simbol. Simbol ini simbol untuk membentuk jadi rupiah. Nih udah bentuk jadi rupiah. Ini udah
Ini udah jadi rupiah. Nah, untuk menjadikan bentuk desimal, kita di decimal place-nya kita ganti angka 2 biar ada bentuk desimalnya. Kita langsung aja klik OK. Udah deh jadi. Nah, gampang banget kan? Oke guys, untuk cara yang kedua, cara mengatur format tampilan tanggal. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kan ini mengatur tampilan pada huruf. Misalnya di sini kan ada huruf keterangan, misalnya kalian mau bold, terus kalian mau garis miring, terus mau terus dikasih underline. Nah, itu bisa banget di menu home sama di icon di sini. Kalian bisa banget fontnya itu kalian bisa ubah-ubah di sini, banyak banget tuh. Kalian bisa pilih apa yang kalian butuhkan di sini. Misalnya aku butuh Arial Black. Nah, di sini juga ada warna. Kalian bisa banget gunakan apa yang kalian butuh. Nah, di sini juga ada ukurannya. Misalnya kalian ukurannya disuruh besar atau kecil, itu whatever, terserah kalian apa yang kalian butuhkan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya adalah mengatur format tampilan pada tanggal. Yang pertama, kita klik dulu tanggal. Ini misalnya segini ya, ini misalnya tanggal di lembaran kerja saya. Caranya sama banget sama yang mengatur format tampilan pada angka, cuman kita itu pakai date, pakai tanggal gitu. Nah, klik kanan. Tadi nih klik kanan. Caranya klik kanan terus format cell. Nah, di sini kita pakai date. Tadi kan pakai kurensi ya, pakai kurensi. Kalau misalnya buat tanggal itu kita pakai date. Sekian.